Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ternyata tampak bahwa jalanan persis di depan kantor KWI, baik yang ke arah Tugu Tani maupun yang dari arah Tugu Tani ke Jembatan Cikini, macet total. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kadang-kadang dalam hidup ini kita juga mengalami kemacetan, kebuntuan, ketidakmampuan untuk memahami peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur Tanggapan sebagai doa pembuka kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguruh di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Allah yang mulia mengguntur. Di dalam bait-Nya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu,
berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari Senin sore sepulang dari kantor KWI, begitu turun dari parkiran di P2 sampai di bawah, ternyata tampak bahwa jalanan persis di depan kantor KWI, baik yang ke arah Tugu Tani maupun yang dari arah Tugu Tani ke Jembatan Cikini, macet total. Bahkan sudah ada Romo Edi yang menggawangi Dokpen KWI sudah berada di jalan dan persis macet di depan kantor KWI itu sudah 30 menit tidak bergerak. Melihat seperti itu, Romo Koko, Romo Eko, Romo Alphonse, security mengingatkan saya, Romo, tidak usah pulang dulu, nanti kejebak macet seperti itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya kemudian memarkirkan kendaraan di depan lobi kantor KWI, lalu ikut berdiri di pintu gerbang KWI untuk menyaksikan kemacetan tersebut. Setelah beberapa menit menyaksikan kemacetan tersebut, namun kadang-kadang juga terjadi kelancaran, saya tergoda dengan mengatakan, masa hanya melihat macet? Untuk pertama kalinya saya akan mengalami kemacetan ini. Lalu saya menggunakan kendaraan dibantu oleh petugas security untuk menyeberang keluar dari kantor KWI dan mulai terjebak di dalam kemacetan itu. Macet total, padahal saya sudah terlanjur keluar, tidak mungkin mundur kembali, harus maju dengan kewaspadaan tinggi, dengan kehati-hatian tinggi, agar tidak terjadi kecelakaan atau ini dan itu yang tidak kita harapkan. Begitulah setelah hampir 45 menit berada dalam situasi kemacetan itu, saya bisa lolos dan kemudian sampai di Wisma Unio kurang lebih 1 jam perjalanan yang saya tempuh. Itu sudah dengan nyidat sana, nyidat sini, mencari jalan tikus yang relatif sepi, termasuk juga menyeberang melalui satu kawasan yang selama ini boleh dilewati, yaitu di Menteng Park. Selamat sampai rumah dan sampai di Pasturan, dikomentari oleh Mbak Retno, "Wih, Romo berani naik kendaraan pulang dari kantor ke Wisma Unio." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kadang-kadang dalam hidup ini kita juga mengalami kemacetan, kebuntuan, ketidakmampuan untuk memahami peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang sama dialami oleh para murid ketika mereka lupa membawa roti dan hanya membawa 1 roti saja. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah dan awaslah terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes,
kemacetan dan kebuntuan pikiran mereka dalam memahami sabda Tuhan membuat mereka berkesimpulan seakan-akan Yesus bicara tentang ragi karena mereka hanya membawa satu roti. Padahal mereka sudah mengalami bagaimana Yesus membuat mujizat roti 2 kali. Untuk umat Israel dibuat mujizat 5 roti 2 ikan dengan manfaat memberi makan sedikitnya 5.000 orang dan masih sisa 12 keranjang. Lalu mujizat yang kedua untuk orang-orang non-Yahudi dari 7 roti dan beberapa ikan, 4.000 orang makan dan sisa 7 keranjang. Mujizat-mujizat itu ternyata tidak dipahami, tidak dimengerti oleh para murid, sehingga mereka tetap saja berpikir tentang roti duniawi. Padahal di balik mujizat itu Yesus mewahyukan jati dirinya sebagai roti hidup yang membuat mereka aman dan tidak perlu takut dengan segala macam hal yang lain. Mereka lupa bahwa ada di tengah-tengah mereka sang roti hidup yang telah menjamin kehidupan banyak orang, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Kemacetan cara memahami kehadiran Kristus itu dialami oleh para murid, sehingga Yesus menegur mereka dengan keras. Mereka disebut degil hati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kerap kali kita juga mengalami kemacetan, kebuntuan. Kita tidak boleh hanya mengeluh dan kemudian sambat, tapi kita dipanggil untuk menjadi bagian dari karya Allah yang telah mengutus Kristus untuk kita, dan kita juga diutus untuk dunia. Maka meskipun kadang-kadang harus mengalami kebuntuan, kemacetan, kita tidak boleh hanya melihat menjadi penonton pasif, ambil bagian di dalamnya, merasakan pergumulan-pergumulan itu juga menjadi bagian dari upaya kita mengemban tugas perutusan sebagai murid-murid Kristus di tengah-tengah kehidupan ini yang kerap kali juga ditandai dengan kemacetan, kebuntuan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk percaya bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sang Roti Hidup itu jaminan keselamatan dianugerahkan kepada kita, sehingga kita tidak perlu menjadi khawatir, cemas tentang hal-hal yang akan terjadi, karena bersama Kristus tak ada satupun kesulitan yang tidak bisa kita atasi. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.